Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Husnul Khotimah dengan NIM 35241082 dari kelas IE24C14 Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas statistika industri yang diampu oleh Ibu Mia Amalia, STMT. Di sini saya akan membahas mengenai data dalam statistika industri, yaitu min, median, dan modus. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar statistika. Statistik adalah kumpulan, penyajian, analisis, dan pemanfaatan sejumlah data yang digunakan sebagai sumber referensi dalam mengambil keputusan yang bersifat tidak pasti dalam bidang ekonomi, bisnis, ataupun bidang keilmuan yang lain. Sedangkan statistika atau metode statistik adalah ilmu yang mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan. Pada bidang industri, peningkatan terus-menerus merupakan hal yang dianggap penting dalam upaya mempertahankan siklus hidup industri tersebut. Peningkatan terus-menerus diawali dengan tahapan memunculkan ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengembangan produk, dan yang terakhir adalah aktivitas proses produksi hingga distribusi pada konsumen. Statistik di sini berperan mulai dari bahan baku dan input lain yang masuk, proses produksi, hingga produksi akhir atau finished good product. Analisis harga kebutuhan bahan pokok telur pasca kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga telur dari beberapa toko dan untuk menganalisa selisih harga telur sebelum dan sesudah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Peneliti dapat menghitung ukuran pemusatan data untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data dari harga-harga telur sebelum dan sesudah BBM naik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data primer dari data yang dikumpulkan langsung melalui wawancara dan melihat perkembangan harga bahan pokok telur di Kota Cirebon periode bulan September dan Oktober 2022. Yang kedua adalah teknik perbandingan, yaitu harga dari periode ke periode lain dan harga di pasar satu dengan pasar yang lain. Yang ketiga ada teknik analisis di pasar dan faktor penyebab perubahannya, yang metodenya menggunakan metode analisis isi atau analisis kualitatif. Sebelum masuk ke pembahasan penelitian, di sini saya akan menjelaskan mengenai min, median, dan modus terlebih dahulu. Yang pertama adalah min. Min adalah rata-rata dari suatu set data yang dihitung dengan menjumlahkan semua angka dalam set dan membaginya dengan jumlah data. Jadi singkatnya adalah penjumlahan dari nilai data dibagi dengan jumlah data. Di sini ada beberapa rumus dari rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata dari populasi dengan rumus mu sama dengan sigma x per n sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus xn per n. Yang kedua ada rata-rata sampel, yaitu dengan sigma x per n sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus xn per n. Di sini juga ada data berkelompok, yaitu X sama dengan sigma F kali XM per N. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari set data yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Singkatnya adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan diurutkan. Yang ketiga ada modus. Modus adalah angka yang paling sering muncul dalam set data, atau ukuran yang paling sederhana dalam pemusatan data, yaitu nilai atau kategori yang memiliki frekuensi tertinggi. Di sini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang akan dibahas. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan terjun langsung ke lapangan mencari data perkembangan harga bahan pokok telur di Kota Cirebon. Yang pertama adalah tabel pertama ini adalah harga telur sebelum BBM naik, di mana rata-rata harga itu 26.000, 24.000, 25.000, dan lain-lain. Dan tabel yang kedua adalah harga telur setelah BBM naik. Itu bisa mencapai 30.000 setiap tokonya.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa harga telur sebelum kenaikan BBM lebih murah daripada setelah kenaikan BBM, dan keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kita masuk pada ukuran pemusatan data. Di sini saya akan menghitung harga telur sebelum kenaikan BBM. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Rata-rata sini untuk menghitungnya itu bisa dengan menjumlahkan semua angka dalam set data lalu dibagikan jumlah tersebut dengan banyaknya angka. Atau di sini pakai rumus sigma x per n sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus xn per n. Tuh kita menjumlahkan harga dari toko 1 hingga ke toko 12, kemudian dibagi 12. 12 ini didapat dari jumlah toko. Di sini hasilnya adalah 25.583. Itu adalah rata-rata harga telur sebelum kenaikan BBM. Yang kedua ada median. Median di sini bisa dihitung dengan mengurutkan angka dari yang terkecil sampai terbesar, lalu ditemukan angka yang berada di posisi tengah. Jika jumlah angka ganjil, median adalah angka yang tepat di tengah. Dan jika angka genap, median adalah rata-rata dari dua angka tengah. Nah, jadi di sini kita mengurutkan terlebih dahulu dari harga terendah yaitu 24.000 hingga harga tertinggi 26.500. Kita urutkan semuanya, kemudian kita ambil nilai tengah. Karena di sini jumlahnya genap 12, di tengah itu ada dua harga ya, 26.000. Itu kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Jadi median di sini itu 26.000. Yang ketiga adalah modus. Untuk menghitung modus itu kita mengidentifikasi angka yang paling sering muncul dalam set data. Jadi setelah diurutkan semuanya, kita bisa mengambil atau melihat mana yang paling sering muncul, dan di sini yang paling sering muncul adalah 26.000 karena dia munculnya 4 kali dalam 12 toko itu. Di sini adalah harga telur setelah kenaikan BBM. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya, di mana min itu menggunakan rumus sigma x per n sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus xn per n. Sama juga kita menjumlahkan dari angka dari toko 1 sampai toko 12 kemudian dibagi 12. Di sini hasilnya adalah 27.541. Itu adalah rata-rata dari telur setelah kenaikan BBM. Yang kedua ada median, sama juga kita mengambil nilai tengah. Bedanya di sini nilai tengahnya berbeda, yaitu 27.500 dan 28.000. Nah, untuk mendapatkan nilai tengah itu kita menjumlahkan antara dua harga itu, 27.500 plus 28.000. Itu kita bagi 2 dan hasilnya adalah 27.750 yang disebut median. Yang ketiga modus yang sering muncul. Di sini setelah diurutkan dan diidentifikasi, yang paling sering muncul dari harga-harga itu adalah 28.000, di mana dia munculnya 4 kali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah harga telur sebelum kenaikan BBM terbukti lebih murah daripada setelah kenaikan BBM, dan keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Hasil penelitian ini saya ambil dari 2 referensi yang bisa diakses melalui internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.